Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jumpa lagi siang hari ini. Sungguh perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib. Kita terus mengalami kekuatan baru sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hari ke hari terus kita bergairah, bersemangat. Kita melihat hari-hari kita begitu indah karena kita tahu Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Baik, siang hari ini saya percaya kita semua terus menanti-nanti jam 12 menjadi jam yang paling berharga, paling ditunggu-tunggu karena kita tahu kita bertemu Tuhan. Dalam hadiratnya kita akan menyembah Dia dan kita akan sharing firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Sambil kita memakai lirik lagu ini untuk masuk lebih dalam penyembahan. Korabashakarabatakalalabhayase. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin Tuhan, kami percaya bersama-Mu. Kami beroleh kekuatan yang baru. Kekuatanku bersama Dia, ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Ya, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin Tuhan. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada kekuatan yang membawa kami dari hari ke hari makin kuat, bertambah kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
Kami terus melihat dan mengalami kebaikan-Mu. Oh, ya ralabashenalamu, Jesus, Jesus, Kaulah kekuatan kami, Kau segalanya bagi kami. Takkan tergantikan Engkau, Kaulah Tuhan. Syaralah masih di dalam-Mu ada kepastian, hanya di dalam Engkau Tuhan sumber harapan kami. Siria nama Yesus, sebab Kaulah kekuatan bagi setiap orang yang berharap dan berlindung dan mengandalkan Engkau Tuhan. Oh, Syari nama Yesus, oh, Kau jaminan kami, takkan pernah takut dan gentar menjalani hari-hari hidup kami. Sebab Kaulah kemenangan kami. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Oh, menjamin kami, hidup kami, karena anugerah-Mu. Haleluya. Shikanara lama yasyara lama takara lama yase. Oh, lama takara lama yaso. Gada dan tongkat-Mu itu yang menuntun hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tongkat-Mu itu hidupku. Ya Tuhan, engkau terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Terhenti. Bilju bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, yes amin, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang, mari deklarasikan, yes amin, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami percaya seperti pujian, lirik dari pujian ini, kami akan terbang tinggi dalam kekuatan sayapnya seperti Raja Wali. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami berlalu begitu indah karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur kembali lagi jumpa di siang ini, di Jumat siang jam 12, di acara program live streaming 1 jam berharga. Kami percaya kerinduan kami terus berjumpa dengan Engkau, ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, mengalami pewahyuan firman dan memastikan langkah-langkah kami setiap hari ada langkah yang penuh dengan keyakinan, langkah yang terus memastikan penuh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Kami berdoa siang hari ini, Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, bekerjalah di setiap umat-Mu, di rumah-rumah mereka masing-masing, sementara mengikuti live streaming atau di kantor, di jalan, di mana mereka berada. Kami berdoa pertolongan Tuhan, pewahyuan itu datang menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Ketika pengertian itu datang pada kami, tidak akan ada lagi ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, bahkan apapun yang coba menghentikan langkah iman kami. Sebab kami tahu bersama Tuhan kami akan berkemenangan. Bersama Tuhan kami melihat perkara-perkara ajaib, bahkan di lembah kekelaman sekalipun Tuhan menuntun kami dan Tuhan menyertai kami sampai kami mengalami kemenangan, dari kekuatan kepada kekuatan, dari glory kepada glory, dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, Roh Kudus bekerjalah, urapi kami semua, urapi, berkati jaringan yang kami gunakan, biar jaringan internet berjalan dengan baik sampai selesainya acara, oh Tuhan, live streaming pada siang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, Allah yang berdaulat siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi sukacita Tuhan siang hari ini ya. Mam coba menyapa setiap keluarga rohani yang ada di live streaming kita siang hari ini. Berapa banyak yang sudah ada di sini? Ada 14 orang sudah ada. Mam percaya kita semua terus diselaraskan untuk melihat betapa Tuhan itu begitu baik. Mengalami Tuhan adalah indah karena hanya Tuhanlah yang membuat kita bersuka cita. Hal-hal dunia hanya sementara, hanya fana adanya, tetapi hal yang ilahi yang dari Tuhan akan terus membuat kita bersuka cita ya. Di sini sudah ada sudah ada Marini ya, Ibu Marini, Ibu Sin, Ibu Maya, Ibu Ripka, Ibu Pinkan ya, Ibu Mas Andreas di Madiun, apa kabar Mas? Semoga tetap sehat dan kuat. Ada Ibu Non Hatta Pilatu ya, sudah ada ya, semua keluarga rohani yang sudah ada di Ibu Telda sudah ada. Selamat siang, semoga di kantor terus bergairah, bersemangat, sukacita Tuhan ya, atau mungkin masih perjalanan, masih ada di Sorong dalam rangka cuti. Semoga kembali dengan damai sejahtera. Ada Ibu Jenny, shalom Ibu Jenny, semoga terus bergairah merawat mama sebagai wanita tangguh, terus bekerja juga, mengesampingkan segala hal dan terus bekerja dengan baik sebagai ibu rumah tangga untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain yang punya ekstra kegiatan. Mempercaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita akan melihat ya, sudah ada Ibu Belmi juga, Pak Pascal juga, shalom. Jika masih ada di Sorong, selamat siang, salam buat keluarga atau sudah kembali. Jumpa lagi di Timika dengan sehat, kuat, tidak ada yang kurang. Sudah ada Ibu Ika, apa kabar Ibu Ika? Semoga sambil menjaga anak-anak juga, kios jalan, usaha jalan, Ibu Neni juga, kita semua tetap menjadi wanita-wanita yang tangguh
Ibu, wanita yang kuat karena kita tahu Tuhanlah sumber kekuatan kita. Shalom Ibu Maria, Akang Maria, apa kabar? Tomohon, semoga tomohon terus bersegera dan timika memanggil. Kami percaya, kita sama-sama percaya, bersama Tuhan kita lihat perkara-perkara ajaib menyertai. Baik, kita akan lihat sama-sama siang hari ini dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pada pasal yang ke-40, satu ayat buat kita. Ya, perikopnya di atas keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan. Berita tentang kelepasan. Kita lihat di ayatnya yang ke-30, saudara ya. Kita lihat ayatnya yang ke-31, Di ayat yang ke-31 di sana dikatakan, ya, di ayat 31 di sana dikatakan, mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Kita akan baca firman Tuhan ini, dikatakan di sana. Tetapi ayat 31 pasal 40 Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, haleluya, puji Tuhan. Hari-hari kita begitu cepat berlalu, matahari terbit, tapi begitu cepat juga terbenam. Cepat sekali siang dan cepat sekali jadi malam dan kembali siang lagi, kembali di pagi hari. Kita tahu bahwa hari-hari kita, ya, semua kita tahu bahwa setiap kali bulan itu sudah berkata September, Oktober, November, itu rasanya begitu cepat sekali, ya. Rasanya matahari cepat sekali terbit, lalu cepat sekali masuk, lalu malam, lalu siang kembali. Tapi itulah proses secara alami yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita harus memaknai bahwa hari-hari kita harus berlalu dengan indah. Biarlah kita beroleh hati yang bijaksana. Mazmur katakan, Mazmur 90, biarlah kita beroleh hati yang bijaksana. Itu doa Musa. Maka doa saya juga, doa kita semua adalah setiap hari kita mengalami kekuatan baru. Kita makin hidup bijaksana. Kita makin menyadari bahwa hidup begitu singkat, hidup begitu cepat berlalu, berpacu dengan waktu. Kita pun berpacu dengan waktu, karena kita ada di dalam waktu dan waktu itu menguasai kita. Tapi saudara, saya percaya meskipun seperti itu, kita mampu mengendalikan diri untuk menyelaraskan diri sehingga waktu tidak menguasai kita dan menekan kita, tapi kita ada di dalam waktu dan kita mengendalikan, kita menguasai setiap waktu-waktu kita gunakan dengan baik. Maka saya percaya waktu itu akan menjadi indah bagi kita. Waktu-waktu yang kita jalani akan menjadi waktu yang berkualitas dengan Tuhan, dengan keluarga, di tengah pekerjaan. Waktu itu akan sangat-sangat baik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Karena itu kita melihat dari ayat ini. Tetapi saudara, sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan yang pertama di sini. Tetapi orang-orang, siapa orang-orang di sini? Tentu orang-orang di sini menunjukkan kepada orang-orang yang terus membangun hidupnya di dalam Tuhan. Kalau kita baca dari pembacaan di atas, bagaimana pada masa pembuangan, ya, dikatakan di atas di perikopnya itu keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan. Jadi berita kelepasan bagi Israel. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kita sudah mengalami kehidupan di dalam Kristus dan tidak ada lagi perhambaan. Perhambaan kita satu-satunya tertuju kepada Tuhan, yaitu kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa, bukan lagi intimidasi, tekanan, masalah yang membuat hidup kita jadi berat dan sulit. Tetapi kita tahu hidup kita berhamba kepada Kristus, maka Dialah yang akan terus memimpin dan menolong kita untuk mampu sanggup terus menjalani hari-hari dengan tekun, menjalani hari-hari dengan setia, menjalani hari-hari dengan terus menyelaraskan diri dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama. Alkitab di sini dengan jelas berkata, hiburkanlah. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Dan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran.
Perhatikan baik-baik saudara kekasih dalam Tuhan. Dari ayat ini adalah orang-orang yang harus terus dibangun, dipersiapkan. Timbun tanah-tanah yang berbatu, yang berlubang-lubang, dan ratakan, yang berlekuk-lekuk diratakan, sehingga raja kemuliaan itu boleh masuk dan melewati. Artinya saudara di sini bahwa ketika kita melihat hidup kita masing-masing, kita tahu bahwa untuk Tuhan kita akan selalu rela mengorbankan segala sesuatu. Untuk Tuhan pasti kita akan berkata, Tuhan ini hidup saya, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus menyerahkan diri, setiap lembah harus ditutup. Hal-hal yang masih kurang, masih menjadi seperti lembah, kita tutup. Kenapa? Karena saudara, Alkitab ayat 5 katakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tuhan akan menyatakan diri. Itu sebabnya kita harus bangun hidup kita, persiapkan diri kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Yang masih agak meninggi, yang masih tidak selaras, tidak sesuai, harus diratakan selaras dengan kebenaran. Kenapa ini bicara tentang hal-hal yang masih mungkin menonjol dalam diri kita, dalam hidup kita. Oh, kemanusiaan kita, kedagingan kita masih tergoda, masih terpengaruh. Mari, itu seperti gunung yang harus kita ratakan. Itu seperti yang harus bukit yang kita harus ratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tidak ada lagi bukit-bukit, tidak ada lagi hal-hal yang dinyatakan dalam hati kita yang didapati masih berbukit-bukit. Kita harus ratakan. Kehendak Allah harus bekerja, kehendak Allah harus menjadi nyata di setiap hidup kita. Karena yang jelas bahwa ketika kita benar-benar menjadi tanah rata, tanah yang berleku-leku menjadi dataran, maka Alkitab berkata ayat 5, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya, saya percaya ketika ada hal yang mungkin seperti Alkitab menjelaskan di sini, ya di ayat 31. Coba kita lihat bersama-sama di ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan, orang yang menanti-nanti, kata menanti di sini kata lainnya adalah menunggu. Ya, menunggu dengan sebuah pengharapan. Setiap hari ada satu kekuatan yang kita terus miliki untuk kita terus menanti-nantikan Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti Tuhan, berarti ada orang menanti Tuhan, tapi juga ada orang yang tidak menanti Tuhan. Yang mungkin bisa Imam katakan, orang yang menanti Tuhan di sana, orang-orang yang selalu berusaha men-set hatinya, berusaha terus menyediakan waktu, sesibuk apapun, karena dia tahu waktu itu ketika dia gunakan, dia take over dirinya, dia ambil waktu itu, maka saya percaya waktu itu menjadi quality time dengan Tuhan. Karena dia mendapatkan pesan Tuhan, dia masuk dalam perenungan, dia menyembah, dia memuji. Meskipun mungkin di jam-jam juga yang lain, tapi secara bersama-sama kita bersepakat di jam 12 ini sampai jam 1, di hari Senin, Rabu, dan Jumat, kita bersama-sama sebagai keluarga rohani terus dibangun dalam kebenaran, terus diselaraskan, diperlengkapi, supaya kita berdiri kuat, berdiri teguh. Tantangan-tantangan tidak lagi menjadi sesuatu yang berpengaruh, karena kita tahu orang yang dibangun tidak akan mudah tergoncangkan. Orang yang dibangun, mereka akan mengalami makin hari dari iman kepada iman mereka bertumbuh, dari kekuatan kepada kekuatan mereka menjadi lebih kuat, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu sebabnya Alkitab di sini dengan jelas berkata, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya penantianmu adalah sebuah penantian tidak akan mubasir. Penantianmu adalah sebuah penantian, engkau menunggu-nunggu Tuhan, engkau merelakan waktumu di jam itu untuk engkau menanti dan menunggu Tuhan. Kalau saja kita misalnya berjanjian dengan seseorang teman atau sahabat, di jam misalnya jam 10 atau jam 12 mau datang, pasti saudara tidak akan kemana-mana. Karena ada hal penting, mungkin kita ketemu, kita bicara, lama tak jumpa, atau mungkin ada hal penting mau disampaikan, dia mau bertamu. Saya percaya lebih daripada kita menunggu teman di jam yang ditentukan, bersama-sama kita terus diselaraskan sebagai keluarga rohani. Oh, waktu kita bergairah apa yang Tuhan mau bicara, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui imam, apa yang Tuhan mau nyatakan, maka saya percaya waktu saya tidak akan berlalu begitu saja, tapi waktu itu menjadi indah. Bagi orang yang tidak mempergunakan waktu itu, bagi orang yang tidak menanti-nanti Tuhan, mereka akan selalu punya alasan dan berkata, toh waktu itu tidak cuma jam 12,
Tentu waktu itu tidak cuma hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ada banyak waktu. Tapi saya mau katakan sama saudara, orang yang memiliki alasan begitu banyak tentu beda dengan orang yang rela. Dia merelakan waktunya, dia merelakan kesempatannya dan berkata, aku mau tersedia. Jika engkau benar-benar berkobar-kobar dan mengasihi mencintai Tuhan, maka waktu jam 12 itu bagi engkau adalah waktu yang spesial. Karena kita bersama-sama. Sekali lagi, kita bersama-sama dalam one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kita terus diselaraskan, kita terus disatukan, dibangun untuk melihat agenda Tuhan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Untuk hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita. Bahkan di tempat, di domain Tuhan percayakan kita, di tempat di mana saudara bekerja, engkau akan dipakai Tuhan menjadi tanda dan alamat. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lihat bersama-sama. Yang kedua, jadi saudara, yang pertama ada orang-orang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Pasti. Kenapa mendapat kekuatan baru? Dia menanti, dia menunggu. Dan dia punya roh yang berkobar-kobar. Dia penasaran apa yang dia lakukan. Dan ini saya percaya akan menjadi dasar yang mendorong engkau untuk terus mengingini Tuhan lebih lagi. Mencintai Tuhan lebih lagi. Menyukai Tuhan lebih lagi. Ketika firman disampaikan, kebenaran datang dan menyegarkan engkau, menguatkan engkau, mengokohkan engkau. Bahwa tidak percuma, tidak sia-sia orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah engkau yang siang hari ini tersedia, bahkan di hari-hari yang lain. Tidak cuma Senin, Rabu, Jumat, meskipun itu adalah waktu spesial sebagai waktu di mana kita semua diselaraskan. 1 jam berharga, tapi juga mungkin di waktu-waktu tertentu. Apakah subuh jam 4, apakah malam sebelum saudara mau tidur. Itu adalah waktu-waktu yang engkau gunakan untuk Tuhan. Saya percaya engkau akan mengalami sebuah peningkatan. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan mengalami dari anugerah kepada anugerah, terus meningkat, terus meningkat. Jadi bukan biasa-biasa, saudara makin mendapatkan pengertian. Dari iman kepada iman, bertumbuh lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Dan dari kekuatan kepada kekuatan. Oh, saya berdoa saudara, bahwa engkau tidak sia-sia ada di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara harus berkomitmen bahwa ada orang yang menanti Tuhan, tapi juga sebaliknya. Artinya ada orang yang tidak menanti Tuhan. Orang yang tidak menanti-nanti Tuhan artinya orang yang di luar dan tidak akan mungkin mendapat kekuatan baru. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan, orang-orang menanti Tuhan di sini diumpamakan seperti mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Oh haleluya. Orang yang menanti Tuhan diumpamakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Biasanya Raja Wali ketika dia melatih anaknya, ya anak Raja Wali, induknya akan terbang tinggi lalu dia melepaskan anaknya. Tetapi juga dia siap-siap ketika terlihat anaknya jatuh, dia akan dengan cepat sekali menyergap atau dia menangkap anaknya. Dan dia terus beberapa saat menukik ya. Dulu waktu masih di kampung saya suka lihat sampai akhirnya anak Raja Wali itu, elang itu terjatuh. Dan kadang-kadang kita bikin mainan, kita tangkap karena mungkin terlanjur terlalu rendah sehingga induknya tidak bisa menangkap kembali, sudah terlanjur jatuh. Tapi saya percaya Allah kita tidak pernah terlambat. Dia akan selalu melatih kita. Kita seperti di dalam badai. Ya, pujian berkata, ya Roh Kudus kau melatihku terbang dengan cepat, dengan kuat. Kau melatihku menari di atas gelombang. Menari di atas gelombang artinya melalui gelombang ini anak Raja Wali akan berlatih. Dia akan mengepakkan sayapnya dan terbang. Seringkali cara Tuhan untuk melatih kita di tengah masalah supaya kepakmu yang masih melengket itu harus terbang. Sudah waktunya terbang. Sudah waktunya engkau menyatakan bahwa engkau diperlengkapi, engkau dibangun di kantor, di mana saja engkau pergi. Engkau sudah waktunya bersaksi, menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Alkitab di sini dengan jelas kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Selain burung Raja Wali biasa dicontohkan, kalau burung Raja Wali ada gambaran orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang kuat, yang terus berlatih, yang terus melewati proses, sehingga Alkitab di sini mengatakan mereka akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya begitu punya pengaruh. Dengan sayap ini Raja Wali akan bisa terbang. Saya percaya sayap iman kita akan dilatih oleh Tuhan. Oh haleluya.
untuk kita bisa terbang, untuk bisa kita menuki seperti induk yang sudah terlatih. Masanya juga akan tiba, kita akan memakai gelombang untuk terbang, menari di atas gelombang. Tantangan-tantangan masalah tidak lagi membuat kita jadi takut, menjadi lemah, jadi bimbang, putus asa. Tapi kita tahu melalui badai itu, melalui tantangan itu akan membuat kita menjadi pemberani. Orang-orang yang berani, orang-orang menerobos, orang-orang menaklukkan setiap badai dan berkata, sebab aku lebih daripada pemenang. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita lihat yang berikut saudara. Ayat ini dengan jelas berkata, ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, bukan turunnya, naik. Ingat baik-baik, bukan turun, tapi naik. Naik, kata naik di sini selalu rindu untuk terus next level. Tapi di dalam next level itu kita harus sadar bahwa bukan oleh kekuatan kita. Selalu kita berkata, Tuhan, saya memerlukan Engkau. Jika ujiannya adalah ujian untuk promosi, aku lihat mujizat. Aku lihat Tuhan ada, Tuhan hadir. Aku terus mengalami dari glory ke glory. Aku mengalami dari kekuatan kepada kekuatan. Aku mengalami dari iman kepada iman, bertumbuh menjadi kuat. Oh, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, tetaplah yakin. Peluk firman, percaya firman, yakini bahwa firman Allah ya dan amin. Ingat, firman bukan cuma kata-kata. Firman juga bukan cuma sesuatu yang kita tahu, kita tulis atau kita hafal. Tapi firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Ketika kita pegang firman, kita meyakini, maka sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Saya berdoa itu terjadi atas hidupmu, keluargamu. Hari ke hari kita akan terus mengalami Tuhan. Betapa indahnya kita berjalan bersama Tuhan. Jalan-jalan kita bukan lagi di dalam jalan kita sendiri. Kita berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan pikiranku bukanlah pikiranmu. Ya, kita belajar bahwa rancangan-rancangan kita terus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan semua tidak akan mungkin terjadi. Tetapi engkau akan mengalami bagaimana Tuhan menyelaraskan semua, mengkoneksikan semua. Rancangan kita, rencana kita bukan lagi rencana yang hanya untuk tujuan kepentingan kita, tapi ada kemuliaan, ada pemulihan, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dan lakukan. Sebab Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Oh, saya percaya jalan orang benar yang dibangun di dalam kebenaran akan seperti fajar yang akan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dia makin naik matahari, makin terang, makin terang, makin terang, bahkan makin panas jika itu cuaca lagi panas, ya. Dan kita berdoa, itulah satu ciri khas daripada kehidupan orang benar. Jika engkau adalah orang benar, maka engkau bukan turun tapi naik. Amin. Raja Wali di sini dikatakan dia bukan dia turun, tapi dia akan terbang. Seperti Raja Wali akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya ini bicara tentang kekuatan iman kita. Kekuatan iman yang dibangun dari pendengaran firman akan melatih kita mempengaruhi semua pikiran yang keraguan, ketakutan, kebimbangan. Kita mulai berkata lebih kuat dari dalam roh kita. Aku kuat karena Tuhan. Aku bisa karena Tuhan. Aku akan melihat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Aku tetap optimis bukan pesimis, karena aku tahu bahwa jalan Tuhan itu jalan yang indah. Rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Kita melihat berikutnya saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Perhatikan, mereka berlari diumpamakan seperti seorang pelari, seorang yang mungkin olahragawan, berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang berlari ya masuk dalam gelanggang pertandingan, mungkin pertandingan lari, ya dikatakan di sini dicontohkan mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Orang seperti orang berlari, mereka punya satu impian untuk menjadi juara, dan otomatis mereka tidak akan mungkin tiba-tiba di tengah jalan berhenti dan berkata aduh capek, tapi mereka pasti akan sampai kepada finish baru mereka berhenti. Entah dia juara 1, juara 2 atau juara 3, tapi dia berlari begitu rupa. Berapa minggu yang lalu Tuhan sudah mencontohkan seorang pelari. Kita harus berfokus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Biar mari kita terus setia. Kita pastikan bahwa
hidup yang kita jalani, hidup yang kita terus lalui adalah sebuah kehidupan untuk menghasilkan buah. Kerjakanlah keselamatanmu, jangan lemah, jangan menjadi putus asa, tetaplah percaya, tetaplah setia. Semua tantangan, semua pencobaan tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Kadang-kadang itu izinkan supaya melatih sayap-sayap kita menjadi kuat. Sayap anak Raja Wali menjadi bisa terbang. Dia tidak terus ada di sarang, tapi dia harus keluar, ada badai. Dan kenapa menggunakan badai? Karena badai akan sangat-sangat signifikan, sangat-sangat bermanfaat untuk melatih Raja Wali bisa menari di atas gelombang, dan dia akan berusaha, otomatis dia akan berusaha terbang. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Saya berdoa saudara pengertian datang pada kita. Apapun beban, terangkan di dalam hidup kita dengan hikmat Tuhan. Apa yang kau alami, apa yang kau jalani, tetaplah syukuri. Jangan menyalahkan fakta, jangan menyalahkan keadaan. Karena itulah tempat di mana, itulah kondisi di mana engkau dilatih Tuhan terbang. Itulah kondisi di mana engkau akan melihat bahwa jika kita berkata Tuhan adalah kekuatanku, maka kita akan dilatih olehnya. Bagaimana engkau bisa mengalami kekuatan kalau engkau kekuatan dari Tuhan, kalau engkau tidak pernah dilatih? Engkau tidak akan mungkin sambil duduk-duduk kalau tiba-tiba mendapat kekuatan. Tapi engkau akan dilatih Tuhan melalui badai, tantangan, masalah, persoalan, kondisi-kondisi yang tidak enak dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat kekuatan kita, kekuatan iman kita. Amin saudara. Oh saya percaya, mari terus yakini bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna. Jangan menyesali keadaan, jangan menyalahkan keadaan, jangan merasa kesal dengan situasi itu, tapi semua sudah harus terjadi supaya saudara punya pilihan, memilih Tuhan atau memilih yang lain. Memilih Tuhan. Daud telah berkata, adalah lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Kenapa? Manusia tidak bisa menjamin hidupmu, manusia tidak bisa menjamin masa depan kita. Daud berkata, meskipun aku hancur, meskipun aku rusak, tapi aku jatuh di tangan Tuhan. Kalau aku jatuh di tangan Tuhan, yang kata lain, Tuhan yang adalah Bapa, dia adalah Bapa yang baik, dia akan pulihkan kita, dia kuatkan kita, dia kembali bangun kita, kita dipulihkan supaya kita menjadi pemulih bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Roh Kudus menolong kita semua pada siang hari ini. Saya berdoa semua yang ada, yang mengikuti live streaming pada siang ini, ya, ada 13 orang. Doa saya saudara, engkau terus diberkati, engkau terus merenungkan firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Engkau dan saya adalah orang yang menanti-nanti Tuhan. Bukan cuma nanti hari Minggu, tapi dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam kondisi baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, saudara harus tetap percaya, saudara harus tetap yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena orang-orang yang menanti-nanti Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang menanti-nanti Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Oh saya berdoa saudara, pembawaan firman Tuhan siang hari ini, Tuhan adalah kekuatanku, akan terus menjadi pesan penting. Tidak ada kekuatan lain, bukan dari hal uang, materi, apa yang kita punya, tapi Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak bisa ganti dengan yang lain. Yang ada di dunia ini sementara dan fana, tapi Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Dia adalah jaminan kita, dia adalah sumber kekuatan kita. Amsal 4:18 katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tahukah saudara, orang benar akan terus bersinar, terus bersinar, bukan jatuh, bukan down, bukan turun atau terpuruk. Pilihan ada pada engkau. Jika engkau percaya Tuhan adalah kekuatanmu, kita berkata engkau diumpamakan dan saya sebagai seperti Raja Wali akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan saya berdoa, itulah imanmu, bukan iman ayam kampung. Kalau ayam kampung kotak-kotak, dia berkokok-kokok, tapi dia hanya bisa batas terbang di atas pelapon rumah, di atas seng rumah. Dan kita bukan memiliki iman ayam kampung yang sudah naik-naik tapi jatuh lagi ke bawah. Kita main lagi di bawah. Ayo terus naik. Engkau diumpamakan seperti Raja Wali. Kenapa di sini Daud menggambarkan seumpama seperti Raja Wali? Karena memang iman kita yang terus bertumbuh akan terus bertumbuh bertambah kuat. Dari iman kepada iman, makin mengerti, makin memahami, makin hidup tidak sembrono, makin hidup tidak biasa-biasa, tapi makin strong, makin kuat, tambah hari tambah kuat,
tambah hari tambah luar biasa, tambah hari tambah perkasa imannya di dalam Kristus. Karena kita tahu dialah satu-satunya yang menuntun kita. Dia menjadi wasit kita. Ayo, pasti kamu bisa. Ketika mungkin kita ada salah, kita mungkin salah seperti dalam permainan bola, kita dapat gitu. Lalu kita akhirnya kita terus belajar. Ada yang salah dan kita bangkit lagi, kita terus berlari lagi. Tapi doa saya saudara siang hari ini, Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan akan terus membangun kita dari waktu ke waktu. Amin Bapak Ibu. Ayat berikutnya saudara di sini dikatakan di Mazmur pasal 57 ayat 8. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Jadi orang-orang yang terus tersedia menanti-nanti Tuhan, entah mungkin siang seperti saat ini, entah pagi hari, terus tersedia menanti-nanti Tuhan dalam doa, dalam pujian penyembahan untuk membangunkan fajar di pagi hari. Sebelum fajar menyingsing dia sudah duduk menanti dan menunggu Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah, pujian penyembahan naik, doa-doa deklarasi dinaikkan, mendeklarasikan firman terjadi atas hidup kita, terjadi atas tanah ini, terjadi atas bangsa ini, apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa saudara, di tempat di mana engkau bekerja, saya tahu tidak mudah, banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan. Tapi jika engkau menanti-nanti Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, saya berdoa saudara, engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Tuhan yang luar biasa itu akan terus membawamu dari waktu ke waktu, makin hari makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Amin. Biarkan arahan Tuhan terus datang untuk menyelaraskan hidup kita. Amin. Ya, saya berdoa saudara, setiap lembah harus ditutup saudara. Ada lembah di dalam hidup kita, mungkin masih ada kekosongan yang seringkali kita tidak sadari. Kekosongan itu membuat jiwa kita kosong, jiwa kita merana, ya. Tapi Alkitab di sini dengan jelas berkata, ya, pemulihan pasti terjadi. Hal yang sama yang Tuhan kerjakan bagi Yahudi, bahwa pemulihan pasti terjadi pada masa mereka pembuangan. Mereka tidak selamanya ada di dalam penderitaan di pembuangan, tapi masa pemulihan telah tiba. Oh, Tuhan berkata di dalam ayat ini ya dengan jelas. Oh, di ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berlekak-lekuk harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Amin Bapak Ibu. Ini adalah sebuah janji pemulihan bagi Yahudi ya. Itu sebabnya saudara di bagian kedua bahwa mereka akan mengalami datangnya Mesias, keselamatan, dan kepada penyempurnaan penebusan langit baru dan bumi baru. Melihat penggenapan ini saudara, saya percaya bahwa kita semua bergairah bahwa Yesus akan datang. Hari-hari di mana hari Tuhan semakin mendekat. Kita melihat berbagai peristiwa yang sedang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina. Gaza begitu memanas dan sudah ribuan korban yang berjatuhan dan terus entah kapan berhentinya. Tapi saudara, kita harus tahu di dalam Matius dikatakan bahwa bangsa akan melawan bangsa, perang akan terdengar, itu baru permulaan. Oh haleluya. Kita harus bangun hidup kita dengan kuat, karena kita tahu ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Pada waktu kita terus menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, kota benteng, menara yang kuat, saya percaya, karena disitulah tempat orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Amin. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan jika nama Tuhan adalah menara yang kuat, kenapa kita tidak mau berlari ke sana? Kenapa kita tidak mau sediakan diri untuk berlari? Ayo menuju, berlari, berlindung kepada nama itu, karena nama itu menjadi jaminan. Tidak ada nama yang lebih berkuasa di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Karena itu mari kita terus berlari kepada Tuhan. Di waktu-waktu, di jam-jam yang sudah ditentukan, kita sepakati bersama, kita makin hari makin teguh, makin kuat, karena firman Tuhan menyelaraskan seluruh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oh, saya percaya jiwa kita terus bergairah, terus bergelora, akal kita berpikir apa yang baik. Ya, pikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Kalau di bumi hanya sementara, maka saudara, artinya kita tidak boleh meletakkan pikiran kita di barang yang fana, tapi kita terus menaruh pikiran kita mengenakan pikiran Kristus. Apa yang kita pikir setiap hari, pikirkanlah tentang Tuhan. Ada pujian berkata, apa yang kau pikir? Pikir perbuatan Allah yang memberi kemenangan. Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang selalu memberikan kita kemenangan, itu yang harus kita terus renungkan setiap hari, setiap waktu. Bukan besok saya mau makan apa, besok saya bikin apa, besok apa yang terjadi. Saudara, bukan itu, tapi kita terus merenungkan. Hari-hariku akan berlalu, tapi aku tahu bersamamu Bapa ku lewati semua.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang perkenanan Tuhan atas hidup kita. Dia terus meneguhkan kita. Hidup yang kita bangun untuk memperkenan hati Tuhan, saya percaya itu akan terus meneguhkan kita setiap hari. Bahwa kita tidak hidup lagi oleh kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, tapi kita hidup oleh kehendak Allah. Kita memastikan apa yang kita ingini adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Kita tidak lagi memperhamba diri pada dosa, memikirkan hal-hal yang sementara, yang fana, tapi kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita semua masih bekerja, ya, kita semua masih cari makan dan minum, tapi bukan berarti makanan untuk perut untuk makanan itu hanya sementara, barang yang fana. Kemarin kita sudah belajar, tapi tubuh ini untuk Tuhan, dan kita memuliakan namanya melalui tubuh kita. Jadi kita buat tubuh kita sebergairah mungkin, buat tubuh kita sesehat mungkin, kita supaya dapat menyembah Tuhan, mengekspresikan betapa dahsyat dan ajaib Tuhan, bukan muka yang muram, tapi dari raut wajah kita menyatakan kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena kita tahu Dia berkati kita tidak pernah kurang. Dia akan selalu menolong kita, menyelaraskan kita, dan karena janjinya bagi kita, Dia menyertai dan menolong kita semua. Amin Bapak Ibu. Oh, Roh Kudus kiranya menolong kita semua. Hari-hari kita akan terus menjadi indah. Berbahagialah engkau. Kita disempurnakan terus hari lepas hari. Kita berpikir mungkin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan adalah sesuatu yang mungkin kita berpikir hanya sementara. Tapi saya mau tanamkan pada saudara, segala sesuatu yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus akan diberkati Tuhan. Tentang saudara mungkin menguatkannya, hiburkanlah. Alkitab tadi katakan, hiburkanlah. Amin. Di pasal-pasal itu ditulis dengan begitu luar biasa, karena orang Yahudi mereka dalam pembuangan susah hati sampai kapan ini berakhir. Tapi Alkitab menjelaskan, oh Tuhan berfirman, hiburkanlah yang lain. Artinya mereka saling menghibur, saling menguatkan di masa-masa sukar, di masa-masa sulit. Mereka harus tetap mengokohkan iman dan percaya mereka, tetap mendengar firman dan diselaraskan, masing-masing membangun hidupnya dengan akurat, sehingga mereka tidak akan lemah dan putus asa menjelang penggenapan janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oh, Roh Kudus menolong kita semua. Saya berdoa saudara, hari-hari kita terus berjalan dengan gairah, dengan sukacita, meluap-luap. Tuhan selalu menyediakan kekuatan baru bagi kita. Di ayat-ayat ini saudara, saya berdoa Roh Kudus kiranya memimpin kita, Roh Kudus kiranya menolong kita, karena dengan demikian kita makin mengerti dan makin memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengarkan suara firman, dengarkan suara Roh, karena Dia akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Amin. Roh Kudus di sini mengingatkan kita bahwa kekuatan kita adalah Tuhan. Jika Tuhan adalah kekuatan kita, jangan takut. Bukan karena hal-hal fana, hal-hal materi, ya. Ya, tadi pujian berkata, Tuhan adalah kekuatanku, tak akan kugoyah. Ya, melewati tantangan, melewati masalah, melewati bahkan lembah bayang, lembah kelam sekalipun, lembah maut sekalipun, pertolongan penyertaan Tuhan akan sempurna atas hidup kita. Amin. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan dan dengan tangannya berkuasa. Kita tetap pegang janji Tuhan, pertolongan Tuhan, Dia akan datang menolong kita. Orang-orang mengalami kesesakan, mengalami mungkin berbagai tekanan, masalah, persoalan, kita tetap percaya. Orang-orang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan mungkin tidak mengalami Tuhan. Pasti orang yang membayar harga, orang yang tersedia, orang yang siap merelakan waktunya akan berbeda, karena dia dibangun bukan dengan barang yang fana, tapi dengan kebenaran firman. Amin. Hari ini saudara, mari renungkan. Seringkali mungkin ada hal-hal yang tidak enak mungkin kita jalani, mungkin kita terima, mungkin sangat-sangat tidak adil. Tetapi tetaplah percaya, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Dia akan pasti menolong kita. Hari ini mungkin kita tidak mengerti, tidak paham, tapi ketika berjalannya hari, kita miliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar. Coba berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupku. Saya percaya engkau akan mendapatkan pengertian. Izinkan Tuhan terus bekerja, izinkan Tuhan terus menolong kita. Kita tidak hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari apa kata firman. Ya saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, kita harus tersedia untuk dikoreksi. Ada lembah harus ditutup. Amin.
Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Gunung bukit harus rata, ya. Tanah bukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, karena jika masih berbukit-bukit tidak enak untuk dilalui oleh Raja kemuliaan. Amin. Izinkan Tuhan untuk benar-benar menginvasi hidup kita, sehingga hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu sungguh-sungguh akan mengalami pemulihan. Kita menjadi pribadi yang selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita meningkat dari iman kepada iman. Amin. Saya percaya itu sebabnya orang percaya akan terus mengalami kekuatan yang baru. Kita mengizinkan rohnya bekerja, ya. Kita mengizinkan firman itu bekerja. Kita mengizinkan dia terus menuntun dan memimpin hidup kita. Karena dengan demikian kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita di situ benar-benar menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita takutlah akan Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati tulus, ikhlas dan setia. Dan mari jauhkan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kita makin selaras, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, jika kita rindu untuk mengalami kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang terus meningkat, tidak mudah goyah, tidak mudah terdistrek, saya percaya saudara akan selalu menggunakan waktu ini dengan baik. Gunakan waktu dengan baik, ya. Hendaklah engkau mempergunakan waktu yang ada. Kita berkata, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jika hari-hari ini adalah hari yang jahat, maka pilihlah waktu-waktu itu kita gunakan untuk selalu mengisinya dengan Tuhan. Ingat, secara bersama-sama kita mau menjalani hari-hari ini, waktu-waktu yang terindah dan sangat menyenangkan. Dan biar kita tetap ada di dalam rancangan Tuhan, karena yang jelas bahwa setiap ujian hati akan datang. Ya, karena itu pastikan kita memiliki komitmen untuk terus saling menolong, saling mendukung. Hiburkan yang lain, hiburkan, kuatkan, teguhkan yang lain. Amin. Kita harus berkata saling percaya. Kita memiliki komitmen saling percaya kepada suami istri, suami dan istri dengan suami, orang tua dengan anak, ya, keluarga. Secara keluarga besar, keluarga bersama-sama saling percaya sehingga tidak terjadi pertikaian. Saling percaya, saling jujur, ya, saling setia, saling pengertian, saling mencintai dengan penuh ketulusan. Dan saya percaya ketika kita membangun hubungan antara secara vertikal dan juga secara horizontal dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama, kita jagai dengan baik, maka betapa hidup kita menjadi bau harum bagi banyak orang. Betapa hidup kita menjadi tanda alamat bagi banyak orang, bukan alamat palsu. Orang bisa melihat sukacitamu dan mereka terbangun. Mereka menjadi semangat, menjadi bergairah kembali. Saya berdoa saudara, bangunlah hubungan yang bernilai, berbobot dan bermutu untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Amin Bapak Ibu, orang-orang istimewa. Ya, engkau istimewa bagi pasanganmu, pasanganmu juga istimewa bagi engkau. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang istimewa, mereka spesial. Kita tidak menghakimi mereka, melihat kekurangan, kelemahan mereka, tapi mereka kita rangkul, kita berikan mereka pelajaran. Kita menjadikan mereka sebagai keluarga yang terus menyenangkan, ya, menyukakan hati Tuhan dari waktu ke waktu, membawa mereka, mempolakan mereka, mengajar mereka apa yang baik, dan itu yang sangat indah dan terbaik. Ya, beberapa saat ini saya terus berusaha untuk melatih kedua anak saya sehingga mereka dua juga bisa belajar. Paling tidak mereka setiap hari bisa bekerja ekstra, ya, pagi-pagi sudah bangun, jam 4 sudah bangun, baru malam juga baru mereka habis bikin PR mereka dalam kuliah. Mereka juga menggunakan waktu dengan baik. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saya tahu mereka pun bisa taat karena Tuhan. Saya dengan tulus mengajar mereka sehingga walaupun jualan kecil-kecil, ya, tapi sedikit demi sedikit jika kita lakukan dengan setia, maka pasti Tuhan akan menolong. Amin Bapak Ibu. Kita berkorban melakukan bagian kita karena kita tahu itulah warisan yang kita dapat ajarkan pada mereka. Kadang-kadang secara manusia pun secara logika memang tidak tahu apa-apa, ya. Misalnya contoh bikin kue, tapi puji Tuhan dalam tanda kutip apa yang bisa dilakukan, minta hikmat Tuhan sehingga bisa. Sekarang sudah ada pesanan walaupun mungkin ada 20, 30, 40, 50, 60, puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus kiranya menolong kita. Mari latih diri kita untuk terus setia kepada Tuhan. Latih diri kita berkata Tuhan adalah kekuatanku. Seringkali untuk sesuatu yang baru sulit untuk
untuk kita bisa terima. Kita mulai berkata, mampukah tidak saya? Sanggupkah tidak saya? Dengar, Tuhan adalah kekuatan kita. Jalani hidup ini tetap percaya. Kekuatan kita mungkin terbatas, tapi Tuhan pensuplai kekuatan yang tidak terbatas. Dialah sumber kuat kita. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Percayalah janji Tuhannya dan amin. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Paling terakhir dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi tidak ada yang dapat melemahkan kita. Sekalipun ada, tetaplah fokus ya. Dari awal-awal terus beberapa saat minggu-minggu ini terus bicara tentang fokus. Ayo kita berfokus kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Yang terakhir ditutup dengan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, perjalanan hidup ini masih panjang ke depan. Jangan mengeluh, jangan bersungguh, karena itu akan melemahkan engkau. Tetaplah bersyukur, tetaplah optimis, bukan pesimis. Melihat hari esok dengan iman dan percaya. Walaupun besok, mungkin hari esok, kata orang mungkin seperti ini, seperti itu. Ya, pewahyuan yang datang itu sebagai sebuah peringatan supaya kita mempersiapkan hidup kita. Amin. Di saat ada penurunan, engkau alami peningkatan. Di saat semua keadaan menjadi tidak selaras lagi, orang-orang mulai mencintai dirinya, berlarian mencari pengharapan, mencari jalan keluar, engkau tetap tenang karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita tahu ada ruang tempat di mana kita melobi, kita deal dengan Tuhan, dan itulah tempat yang paling tepat. Habitat kita adalah di hadirat Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jangan salahkan orang, jangan salahkan fakta, jangan salahkan keadaan. Jangan, saudara, tetap ada di hadirat Tuhan dan bersyukur untuk segala situasi dan kondisi. Biarlah waktu-waktu kita gunakan quality time dengan Tuhan, quality time dengan keluarga, quality time dengan sahabat-sahabat rohani, keluarga-keluarga rohani kita. Di sana kita bertumbuh, bahkan quality time di tengah pekerjaan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Itu, saudara, akan menjadi sangat indah karena kita melakukannya dengan tekun, dengan setia, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Saya percaya siang hari ini cukup sampai di sini. Tuhan adalah kekuatan kita. Mari menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan akan selalu kita nikmati. Tergantung apakah engkau tetap setia, tetap percaya, meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, Bapak Ibu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Jadi orang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali. Mereka akan terus naik, terbang tinggi dalam kekuatan sayapnya. Jika itu diumpamakan seperti Raja Wali. Amin. Yang ketiga, saudara, mereka berlari tapi tidak menjadi lelah. Yang keempat, mereka berjalan tapi tidak menjadi lesu. Amin. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mari bersama-sama yakini ini. Deklarasikan bersama, Tuhan adalah kekuatanku. Saya berdoa firman Tuhan siang hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Orang yang berjalan bersama Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang berjalan dengan kepala terus terangkat dan melihat janji Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan. Karena itu hasilkan buah-buah kebenaran. Hidup kita setiap hari, jadikan Tuhan sebagai pagar tembok dan pengaman yang kuat bagi hidup kita. Saya berdoa, saudara, kita akan mampu dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, hari-hari ke depan. Karena saya percaya bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, dari anugerah kepada anugerah, dari glory kepada glory. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kebenaran-Mu, Tuhan, adalah kekuatan kami. Tuhan adalah gembala kami yang baik. Sudah datang pada kami, memberkati kami, membawa kami untuk terus masuk lebih dalam, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyadari hari-hari kami akan dibedakan, diistimewakan jika kami sungguh-sungguh dibangun dan percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami membangun iman kami bukan pesimis tapi optimis. Kami percaya karena rancangan Tuhan, rancangan yang sempurna. Kami percaya, kami menanti-nanti Tuhan, kami beroleh kekuatan baru. Seumpama Raja Wali akan naik terbang tinggi, seperti orang berlari tapi tidak menjadi lelah, seperti orang yang berjalan tapi tidak menjadi lesu, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Kami berdoa bersyukur di siang hari ini, Tuhan. Berkati setiap keluarga rohani di rumah-rumah mereka masing-masing, di kantor ataupun mereka sementara berkendara di jalan, bahkan keluarga rohani di luar kota sekalipun, di dalam hidup mereka, pelayanan mereka, pekerjaan, kami berdoa diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa firman bekerja, pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami tak akan sama. Terima kasih untuk live streaming siang hari ini. Berkati kami semua, Tuhan. Nah, hamba cara pribadi dan kedua anak hamba Ayu dan Mirsa,
mereka dua tetap setia, diberkati Tuhan, dan Tuhan persiapkan mereka menjadi orang-orang yang tepat dan orang-orang yang strategis. Kami bersyukur siang ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Keluarga rohani ada 14 orang. Ya, mari terus kita diselaraskan mempercaya Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Salam satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan berkati kita semua. Shalom.